Saat ini kita mendengarkan firman Tuhan dan terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kita memohon pertolongan kuasa Roh Kudus untuk bekerja bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami kembali menghadap ke hadapan-Mu yang kudus. Kami rindu mendengarkan firman-Mu yang kudus. Karena itu kami memahami jika kami mengandalkan kemampuan berpikir kami, maka kami tidak mampu menyelami kedalaman makna dari kebenaran firman. Karena itu kami memohon pertolongan kuasa Roh Kudus yang bekerja bagi setiap kami. Sehingga mampu mencerahkan kami, mampu membawa kami pada kedalaman pengertian yang benar. Sehingga firman itu bukanlah hanya sekedar lewat begitu saja, tetapi diam dan mengambil bagian dalam hidup kami, bahkan menjadi sumber hidup kami. Karena itu tuntunlah setiap umat-Mu yang telah bersiap untuk mendengarkan sabda-Mu. Demikian juga hamba-Mu, biarlah Engkau tolong dalam segala keterbatasan, hikmat-Mu yang berbicara, sehingga setiap kalimat, setiap perkataan yang keluar, semata-mata semua itu berasal dari kebenaran Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan waktu yang ada di hadapan kami. Amin. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Bagian firman Tuhan ini saya akan bacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu bisa mengikutinya dalam hati sambil membaca Alkitab yang terbuka di hadapan Bapak Ibu semua. 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18, demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan kasih karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia
berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Sejauh demikianlah kita pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan juga memeliharanya dalam setiap kehidupan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, hari ini kita berbicara firman Tuhan kembali mengawali bulan Oktober, yang juga hari ini adalah pelaksanaan perjamuan kudus sekaligus mengawali bulan puji-pujian Sinode Gereja Kristus. Dan tema yang diangkat oleh Sinode Gereja Kristus adalah kobarkanlah karunia Allah di dalam pelayanan. Bapak Ibu, sebelum kita jauh membahas tentang firman Tuhan ini, izinkan saya bertanya. Bolehlah ya saya bertanya ya. Apakah Bapak Ibu begitu yakin bahwa Kristus mati dan hidup untuk kita? Untuk saya dan saudara. Apakah kita yakin demikian? Sangat yakin. Dari wajahnya tidak ada keraguan Bapak Ibu. Sebaliknya, pertanyaan kedua, apakah kita meyakini karena Kristus telah mati dan hidup buat kita, kita pun hidup bagi Tuhan? Nah, di sini kayaknya agak tersendat. Tadinya sih semangat ya. Agak tersendat sekarang ini. Wajahnya mulai tidak menunjukkan keyakinan Bapak Ibu. Tadinya sih bahwa kita yakin bahwa Kristus mati dan bangkit, ya, hidup untuk kita. Tetapi kita sebagai orang yang telah menerima kehidupan Kristus masih ragu-ragu untuk hidup bagi Kristus. Dan inilah realitanya memang Bapak Ibu ya, yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam firman Tuhan 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kemarin di PA kita bicarakan bahwa sebenarnya bagaimana caranya kita hidup bagi Kristus, maka kita mengambil bagian, melibatkan hidup kita di dalam pelayanan Tuhan. Dan bagian firman Tuhan ini di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 itu tidak hanya dikhususkan untuk pendeta. Panggilannya kamu adalah bangsa terpilih. Ya, bangsa ya. Bukan kamu adalah orang terpilih gitu ya. Kamu adalah bangsa terpilih, imamat yang rajani. Itu menunjukkan bahwa ada sebuah panggilan yang sama menyapa setiap orang yang percaya dan mendapatkan keselamatan dari Kristus tanpa terkecuali. Dengan cara itulah kita bisa memberikan hidup kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat bagaimana kehidupan gereja. Boleh slide berikutnya. Kehidupan gereja kita berdasarkan sebuah survei, bukan hanya Gereja Kristus Kartini, kehidupan gereja pada umumnya,
Itu lingkaran-lingkaran itu adalah jumlah orang yang mau melayani, yang melibatkan dirinya untuk mempersembahkan dirinya hidup bagi Tuhan. Jadi dalam lingkaran paling kecil dengan persentase yang kecil itu adalah orang yang bersedia melayani. Disusul dengan orang yang bersedia bertumbuh. Ya, dia mendapatkan di tempat ini aku bertumbuh. Aku menanamkan diri di gereja ini. Ya, dan aku mengalami pertumbuhan iman di tempat ini. Nah, ini semakin meluas keluar, ada orang yang hanya datang. Bapak Ibu, dia ada alasan kalau datang, butuh sesuatu. Misalnya butuh apa? Hah? Butuh nikah. Butuh apa lagi? Butuh dibaptis. Nanti kalau enggak kan enggak ada legalisasi untuk pendidikan dan segala macam. Dia hanya datang kalau butuh. Lalu ada yang datang lihat-lihat, ya. Bagus enggak? Nanti Bu Gia berdiri dikomentari, cuman lihat-lihat kan, cuman datangnya cuman lihat-lihat gitu. Pak David berdiri dikomentari gitu. Nah, ini namanya situasi gereja. Persentase yang kecil adalah orang yang melayani. Makanya yang muncul setiap minggu, dia lagi apa nggak ada orang lagi? Bukan nggak ada orang lagi, ada. Tapi masih di dalam posisi bertumbuh, di dalam posisi datang. Ya, kalau ada butuh aja, manis kalau butuh dia. Lalu ada datang lihat-lihat. Tapi jemaat Kartini beda, ya. Beda, saya percaya dari wajah-wajah Bapak Ibu baik-baik semua gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini menjadi masalah. Karena kita menghayati bahwa kita sebagai gereja yang telah diselamatkan, kita hanya datang untuk dilayani, bukan untuk melayani. Mental kita pun bukan mental hamba, tetapi mental raja. Nah, kalau mental raja gimana bedanya dengan mental hamba, Bapak Ibu? Kalau mental hamba, dia datang melayani, apapun yang terjadi, dia hanya tunduk kepada tuannya. Kalau mental raja, dia datang, pingin dilayani, kurang sempurna, dia protes. Tapi jemaat Kartini sekali lagi enggak gitu. Nah, ini sering menjadi troublemaker. Semakin besar lingkaran yang di luar itu, semakin banyak orang yang menjadi troublemaker, pembuat masalah. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, coba kita lihat piramida. Piramida terbalik berikut. Nah, ini piramida ini biasanya kan dalam servant leadership gitu ya, pelayanan yang pemimpin pelayan yang pemimpin yang melayani ya, servant leadership. Itu biasanya digambarkan mengerucut ya, piramida. Sebenarnya itu salah. Karena pelayanan itu aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Maka saya lebih membiasakan diri, lebih teologis, lebih biblis gitu, memasang piramida terbalik. Jadi kalau diurut-urutan yang tadi itu ada yang bersedia melayani, dia paling bawah, ya. Terus semakin besar ada orang yang bertumbuh. Terus ada orang yang datang kalau ada kebutuhan. Ada orang yang lihat-lihat gitu. Nah, semakin besar beban yang di atas, apa yang terjadi di bagian bawah, Bapak Ibu? Capek, Bapak Ibu. Lelah. Tapi pelayan-pelayan Kartini nggak ada yang lelah ya. Saya mau katakan lagi nih. Nggak ada yang putus asa, enggak perlu ya. Lagi semangat-semangat Pak David ya. Itu yang terjadi bagian bawahnya. Maka karena itu kita harus menggeser posisinya yang paling besar bagian bawah itu. Karena kalau yang paling besar adalah bagian bawah, itu pondasinya kuat. Kalau yang paling kecil itu yang di bawah, itu artinya pondasinya rapuh. Itulah gereja.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah merupakan pengalaman yang melatar belakangi penulisan dari kitab Timotius. Kenapa saudara-saudara? Dari jumlah yang sedikit itu pun juga ada masalah. Yang lingkaran kecil tadi, terus yang bagian bawah itu, lalu itu ada masalah. Kalau orang ini udah bertemu, memiliki konsep yang berbeda, memiliki cara yang berbeda, memiliki strategi yang berbeda, lalu bergesek satu dengan yang lain, lalu membuat harmoni itu bukan hal yang gampang. Maka untuk mengharmonikan yang kecil tadi itu aja juga membutuhkan energi. Kadang-kadang sampai pada titik kecewa. Gitu ya, punya motif yang berbeda, punya tujuan yang berbeda, harusnya sih sama, tapi kenyataannya kadang-kadang juga beragam, caranya berbeda. Oleh karena itu ada saja, ya udahlah, aku ada nggak ada juga udah. Nah, itu yang terjadi dengan Timotius, sehingga mengundang Paulus untuk memberikan nasihat kepada Timotius yang masih muda ini. Timotius ini adalah seorang muda yang ditumpang tangankan oleh Paulus. Tetapi di dalam Timotius pasal 1 dijelaskan di situ, next slide. Di dalam Timotius pasal 1 dijelaskan bahwa Timotius ini sudah mulai lalai. Tadinya semangat waktu ditumpang tangan, tapi sekarang sudah mulai lalai dia. Nah, apa yang membuat si Timotius ini mulai lalai meninggalkan tugasnya? Dari beberapa rujukan di kitab Timotius dijelaskan bahwa Kaisar Nero, pemerintah saat itu, selalu semakin memberikan tekanan yang semakin masif dan intensif. Jadi penekanan dari pihak pemerintah, lalu Paulus yang adalah bapak rohaninya, seniornya di dalam pelayanan pun masuk di dalam penjara. Dan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dia mulai tidak didengarkan. Sehingga Paulus mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, saudara-saudara, biasa gap antara yang muda dan yang tua itu ada gitu ya. Tapi di sini juga nggak ada gitu. Semuanya nggak ada di sini. Lalu Timotius mulai undur dan kehilangan semangat. Dia mulai berkata, ngapain sih gitu? Ada saya tidak ada saya, kagak apa-apa juga kan? Nggak mau didengarkan, sudah mulai tekanannya besar gitu. Maka Paulus mencoba mengcover semangat Timotius ini dengan menuliskan surat, ya. Dan surat ini ditujukan juga buat kita yang sudah mulai lemah semangatnya. Isi surat itu strukturnya seperti ini. Dia mengucapkan salam, lalu ia mengucap syukur kepada Tuhan atas kehadiran Timotius. Biasa Bapak Ibu, kalau anak muda udah mulai undur-undur, sebagai seorang yang yang bapak pastoral, dia bukan datang marah-marah, kenapa sih dihakimi, nggak setia kan, kamu nggak setia nih gitu. Tapi dia nggak tahu sebenarnya pergumulannya apa gitu. Nah, ini si bapak Paulus ini datang kepada Timotius, aku bersyukur dengan imanmu, iman yang tumbuh di dalam nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Bapaknya nggak disebutkan Bapak Ibu. Mamanya doang yang disebutkan sama neneknya. Maaf ya bapak-bapak ya. Ini nggak disebutkan bapak-bapaknya bukan karena diskriminasi. Bapaknya orang Yunani, mamanya sama neneknya itu orang Yahudi gitu ya. Dan mereka yang duluan mengenal Kristus. Lalu aku bersyukur kepadamu. Jadi lebih awal diapresiasi. Lebih awal di cover, dihargai dengan segala apa yang telah terjadi. Yang menurut pantauan Paulus dia sudah mulai lalai. Aku bersyukur kamu ada, imanmu, iman nenekmu, iman mamamu ya, ibumu Eunike, dan saya percaya juga ada di dalam dirimu. Aku
Aku bersyukur untuk semuanya itu. Tetapi aku memperingati engkau, jangan malu. Tapi kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Alasannya karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Dia yang menyelamatkan itu tidak memberi roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, dan membangkitkan disiplinan. Oleh karena itu, peganglah ajaran. Lakukanlah itu dengan kasih dan iman. Dan peliharalah harta yang indah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa yang menjadi pertanyaannya, mengapa si Timotius malu? Malu di dalam bagian ini bukan karena memang sifatnya pemalu, ada memang orang yang introvert ya, kalau ngelihat orang tuh malu-malu gitu ya. Itu gampang. Ini malu bukan karena itu, tapi lebih karena ada satu tekanan yang menekan jemaat saat itu, sehingga menjadi Kristen pun mereka menjadi malu. Dan berbahagia kita kalau di Indonesia ini kita masih menjadi Kristen, nggak ada tekanan, kita masih bisa ya, nggak ada tekanan yang sampai mengancam jiwa kita gitu ya. Masih kita bisa beribadah, terus nggak sampai dikejar-kejar. Mereka waktu dikejar-kejar sampai lari-lari ke kuburan, ya, menyembunyikan diri di kuburan. Itulah yang membuat dia malu, bukan karena faktor psikologis karena karakter, tetapi ini karena tekanan. Ada sebuah penolakan yang mendiskriminasi. Bapak Ibu, kalau kita ditolak dalam sebuah komunitas itu menyakitkan. Kita serasa ini bukan manusia. Saya ini manusia apa enggak gitu. Jadi ketika mereka diperlakukan demikian, mereka merasa malu dengan dirinya. Sehingga dampak dari perlakuan itu, Timotius menjadi lalai. Dia malu dengan dirinya, dia malu dengan pemimpinnya yang sudah masuk di dalam penjara. Dia tidak didengarkan karena dia muda, lalu dia merasa, ya udahlah, terserah katanya gitu. Apa ajalah sebisanya. Udah mulai lalai dia. Maka Paulus berkata, jangan malu. Kobarkan karunia Allah yang ada padamu, karena roh Allah yang ada padamu itu bukan roh yang menghasilkan ketakutan, tetapi roh Allah itu adalah roh yang menghasilkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara-saudara, jadi kalau kita malu, kita berada dan dikuasai oleh ketakutan, itu tidak berasal dari Tuhan. Di dalam pelayanan, saya pernah merasa kering, merasa di dalam titik yang terendah. Dan mungkin saya seperti Timotius, untuk apa sih gitu? Apa yang dicari? Kalau hanya sekedar aktualisasi diri, barangkali saya juga bisa mendapatkan dari sana. Apa-apa, semua salah. Sudah berkorban, sudah sungguh-sungguh, semua salah. Tapi bukan dari sini itu. Ya, kembali lagi bukan dari sini. Dia berkata jangan malu. Itu bukan berasal dari Tuhan. Karena roh yang dari Tuhan itu memberikan kekuatan, memberikan kasih, membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, dan membangkitkan ketertiban. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, roh Allah yang membangkitkan kekuatan memakai kata duname dari akar kata dunamos. Dalam bahasa Indonesia diadaptasi menjadi dinamis, yang berarti daya atau kekuatan. Kata ini juga dipakai dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, yaitu kuasa, daya, kekuatan yang diberikan oleh Allah dalam memberitakan Injil. Dan dari situ kita bisa mengartikan bahwa ketakutan sering datang ketika kita merasa kecil dan tidak berdaya. Ya.
Jadi kita merasa, aku tidak bisa menghadapi, aku kecil nih, aku muda nih. Kalaupun saya juga memberikan ide, itu lautan ide yang sudah banyak, nggak dianggap apa-apalah gitu. Kemarin di Gereja Kristus Cibinong dalam pembinaan aktivis gereja, saya bilang kadang-kadang Tuhan tidak memanggil kita untuk menghasilkan sesuatu. Kadang-kadang itu ego kita kan menuntut di situ tuh, agar terlihat ada hasil nih. Tapi kadang-kadang Tuhan memanggil kita hanya untuk taat kok. Ketika Yesaya dipanggil, ya, inilah aku, utuslah aku. Nah, pergilah kepada orang yang tidak mendengarkan engkau. Dan kalau mereka mendengar engkau, bilang sama mereka, tutup telingamu, gitu ya. Engkau mendengar tapi kamu tidak mendengarnya sungguh-sungguh. Artinya apa? Kita terjebak dengan keinginan kita kadang-kadang. Aduh, saya kecil, saya ingin menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi kadang-kadang Tuhan hanya memanggil kita untuk taat kok. Dari kita taat dan setia saja, itu sudah menjadi kesaksian hidup. Dalam keadaan setia di tengah kesulitan saja, itu sudah menghasilkan sesuatu yang bermakna. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetapi kenapa kita jatuh? Mungkin kita sama dengan Timotius. Kita sering merasa tidak berdaya untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dan ketika kita merasa tidak berdaya itulah, kita merasa takut. Hal yang kedua, bahwa Roh Allah membangkitkan kasih. Roh Allah yang membangkitkan kasih memakai kata agape. Agape itu apa sih sebenarnya? Pengorbanan yang terus menerus, kesediaan untuk memberikan diri terus menerus, dan itu inti kasih. Kalau ada orang yang mengatakan aku mengasihimu tapi cenderung mendominasi, memanfaatin situasi dan segala macam, itu perlu dipertanyakan. Karena kasih itu adalah kesediaan terus menerus mensuplai pengorbanan. Itu yang dilakukan oleh Kristus. Dan ketika roh itu ada di dalam diri kita, kita disuplai dengan kasih. Kasih kepada siapa dan kapan? Kepada orang yang tidak kita sukai sekalipun. Bapak Ibu, mengasihi orang yang kita sukai, gampang kan? Melayani orang yang kita sukai juga gampang. Yang paling sulit itu adalah melayani orang yang kita tidak sukai karakternya, yang kita tidak sukai omongannya, segala ulahnya. Itu sulitnya minta ampun. Karena kita harus berlawanan dulu, bertempur dulu dengan diri kita. Kapan? Di saat situasi sulit. Mungkin kita berpikir, saya aja juga sulit kok. Gitu. Nah, tetapi roh yang ada di dalam dirimu itu, yang kamu peroleh itu, sejak engkau mendapatkan keselamatan, adalah roh yang membangkitkan kasih, yang bersedia menuntun terus di dalam pengorbanan. Gini Bapak Ibu, kalau kita mengasihi anak kita rela bangun tengah malam untuk kasih dia bersih popoknya. Capek gak itu? Capek. Yang menyuruh siapa? Gak ada yang nyuruh kok. Yang menyuruh itu kasih. Kasih kita kepada dia. Gak ada yang memerintah. Sebenarnya ada pilihan untuk tidak melakukan atau enggak. Tapi dorongan kasih yang ada di dalam diri kita, karena roh Allah menguasai hati kita, dorongan kasih itu membangkitkan kesediaan diri untuk memberikan diri terus dalam sebuah jalur pengorbanan. Dan bahagianya orang yang memiliki kasih ketika dia memberikan yang terbaik. Bahagianya kita sebagai orang tua ketika kita sudah memberikan yang terbaik kepada anak. Gak ada yang menyuruh pun sekalipun kita berinisiatif untuk capek, lelah-lelah, bikin makanan pagi-pagi, bangun pagi-pagi, tengah malam nangis kita urus. Karena semuanya itu bukan disuruh sama sang anak. Sebenarnya dia suruh pun juga, dia bisa bersuara pun, kita kan masih bisa memilih. Ya atau tidak. Tapi dorongan hati kita itulah yang mendorong kita untuk mengasihi. Itu kasih agape. Itulah yang dilakukan oleh Allah bagi kita ketika Ia mengasihi kita.
Ia tidak sanggup duduk di atas tahtanya dan melihat orang-orang yang ia kasihi tenggelam dalam kebinasaan. Karena itu dia datang meninggalkan semua apa yang melekat pada dirinya. Dia meninggalkan dan turun untuk menyelamatkan, walaupun diperlakukan penderitaan, menderita, dihina, difitnah, dicaci di atas kayu salib. Saudara, yang ketiga adalah roh Allah yang ada di dalam diri kita, maka dia akan membangkitkan ketertiban. Nah, Bapak Ibu, di dalam situasi sulit, semua dapat saja terjadi dengan tiba-tiba, dikejar-kejar dan segala macam. Tiba-tiba kita menjadi panik, bukan? Kita gerabak-gerubuk dan mungkin saja kita akan mengambil langkah yang salah. Maka dari itu kita tidak boleh mengambil sebuah keputusan besar di saat emosi. Karena kenapa? Karena diri kita tidak stabil. Dan kita tidak perlu buru-buru mengambil sebuah keputusan di dalam situasi yang tidak stabil. Itu hanya produk dari sebuah emosi yang kacau. Nah, ketika Paulus berkata kepada Timotius, roh Allah membangkitkan ketertiban, seolah-olah dia menempatkan bahwa Timotius ini sudah mulai lalai dan dia sudah mulai panik dalam menghadapi situasi yang sulit saat itu. Karena itu dia berkata, mengingatkan, kuperingatkannya bahwa kobarkan kasih karunia yang ada padamu yang bersumber dari Allah, karena kasih itu seharusnya menuntun di dalam ketertiban. Di dalam sebuah ketertiban kita mampu memproduksi tindakan-tindakan yang berguna, berdampak, berjangka panjang baik, dan bisa menimbulkan kebaikan bagi orang lain dan juga diri kita sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius adalah bebas malu dan kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Kobarkan itu adalah satu kata yang satu kali saja dipakai dalam perjanjian baru dan juga hanya satu kali dipakai di dalam perjanjian lama, yang menunjukkan posisi yang paling bawah dan dia harus bangkit. Kobarkan semangat yang sudah terpuruk berada pada titik yang terbawah untuk dihidupkan kembali. Ini menunjukkan bahwa Timotius di dalam pelayanannya sudah mulai berada di titik terendah. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kisah teks ini kita bisa mengambil satu rangkaian atau benang merah bahwa sebenarnya melayani itu tidak mudah. Bagi Timotius, bagi siapapun, bagi Paulus, termasuk bolak-balik di dalam penjara, pelayanan itu tidak mudah, termasuk bagi saya dan saudara. Tetapi walaupun tidak mudah, bukan berarti bahwa kita juga tidak bisa. Karena kenapa? Ada roh Allah yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, dan membangkitkan ketertiban. Tantangan kita sebagai gereja saat ini ada tantangan eksternal dan ada tantangan internal. Lebih kuat mana ya? Lebih gampang mana? Lebih sulit mana? Tantangan eksternal itu ya pemerintah menekan, lingkungan tidak menerima, gitu ya. Sistem perundang-undangan mulai menyusupkan diskriminasi dan segala macam. Itu namanya eksternal di luar gereja. Tapi di dalam gereja ada juga masalah internalnya, saling bergesekan. Ada masalah-masalah pribadi yang meruntuhkan semangat kita, gitu ya. Nah, lebih berat mana sebenarnya Bapak Ibu kalau menurut Bapak Ibu? Internal Bapak Ibu. Kalau menurut saya, walaupun tergantung case-nya. Kalau eksternal kita tahu sasaran kita siapa. Kita tahu musuh kita siapa. Tapi kalau internal itu kita samar-samar. Yang mana sebenarnya yang dilawan? Yang mana yang perlu dikasihi? Yang mana yang perlu dibimbing? Ini butuh hikmat. Ini butuh kepekaan. Ini butuh kerendahan hati. Tadi kami pagi-pagi telah membuat Tante Dacosta Senewon. Hanya gara-gara perjamuan kudus.
Biasa itu Bapak Ibu. Kita dalam hal tidak ada niat sekalipun, bisa saja dalam keadaan emosi yang labil, meresponinya dengan ada masalah. Itu. Jadi Bapak Ibu, masalah internal ini yang perlu kita benahi terus menerus. Masalah internal ini entah diri kita yang sudah mulai kekeringan, entah iman kita yang sudah mulai undur, entah masalah dari kantor telah menguasai kita, entah masalah usaha sudah hinggap di dalam kepala kita, sehingga kita tidak lagi berpikir seperti apa yang baik, yang sesungguhnya ini internal. Maka kita mesti mewaspadai diri. Kembali mengingat apa yang diingatkan oleh Paulus kepada Timotius. Jadi Paulus menibakan dia kepada pesan kepada Timotius dan kita semua. Dia berkata begini, di tengah situasi sulit, kobarkan karunia Allah dalam pelayanan, sekalipun sulit adanya. Finishing well Bapak Ibu. Anak muda ini sedang berkobar di awal, tapi mulai lemah di tengah-tengah. Dan Paulus mengatakan, kobarkan terus agar engkau menjadi finishing well. Ingat penumpangan tangan yang telah aku lakukan kepadamu. Itu bukan hal yang gampang, mudah. Bukan hal yang kecil, tetapi itu adalah Allah turut bekerja. Lakukanlah sampai akhir. Bapak Ibu, dalam pelayanan kita kadang-kadang berkobar-kobar di awal. Itu dalam peribahasa bahasa Indonesianya apa? Panas-panas apa itu? Kita di awal semangat, tapi Pak David mengaku di PA kemarin lagi semangat-semangatnya. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau melihat ke Pak David, nah mari kita ikut semangat. Tapi kita harus memastikan bahwa semangat itu tidak sampai meluntur sehingga kita menjadi tidak finishing well. Kita tidak sampai mengakhiri dengan baik. Yang kedua, Paulus berpesan melalui firman Tuhan ini, kobarkan karunia Allah yang dalam pelayanan dengan iman yang memberi keberanian mengambil resiko. Kita bukan anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan menjadi anak-anak yang cengeng. Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah sampai tingkat dewasa Bapak Ibu? Kalau orang yang masih imannya masih bayi, ya, Tuhan aku minta sehat, terus dikasih sehat, dia bersaksi, Tuhan sangat baik kepadaku, dia memberikan kesehatan. Yang orang yang ngedengerin yang belum sehat-sehat, terus dia berpikir gini, apa saya gak sehat ya? Apa saya gak dikasih Tuhan? Semua orientasi pemikiran kita ketika kita masih bayi, apa yang aku inginkan terpenuhi, gitu kan Bapak Ibu? Apa yang aku inginkan terpenuhi. Tetapi beda kalau udah dewasa. Di tengah situasi sulit, saya harus memecahkan, saya harus berani mengambil resiko. Karena hidup ini memang penuh resiko, gak ada yang gak beresiko. Jadi saya dengan pemikiran yang matang mengambil ini dan siap menanggung resiko. Salah satu ciri khas pemimpin yang baik adalah ketika dia siap menanggung resiko. Dia memiliki kemampuan mengambil sebuah keputusan dengan siap menanggung resiko yang ada. Nah, kehidupan kita di dalam Tuhan sebagai pelayan dan sebagai anak-anak Tuhan harus berani menghadapi kenyataan hidup dan berani mengambil tindakan untuk melayani dia meskipun di sana sini banyak resikonya. Bukan berarti kita tidak takut Bapak Ibu. Saya takut. Orang yang berani itu bukan berarti nggak takut ya. Seorang ibu yang mau mengambil anaknya di tengah-tengah api, ya, ketika kebakaran ada, seorang ibu yang mau mengambil anaknya di tengah-tengah api, apa dia nggak takut? Takut. Dan orang yang berani itu bukan berarti dia tidak takut. Tapi orang yang berani itu, dia takut, tapi dia harus melampaui ketakutannya untuk menghadirkan sebuah tindakan dengan segala konsekuensinya. Seorang ibu yang mengambil anaknya dari bara api, dia tahu, dia takut api. Dia tahu bahwa resikonya dia akan kebakar. Tetapi keberanian, kasih keberanian, imannya, dia ambil itu anak.
dengan segala resiko yang ada. Jangan nanti kalau dia udah ambil, kamu sih tadi kan saya ambil kamu di situ, ini karena ya udah tahu lah. Dari pertama kita jatuh pada tindakan itu ada resiko. Dan itu sudah mesti harus siap dari awal. Saudara, kobarkan kasih karunia, itu pesan Paulus kepada Timotius. Kobarkan karunia Allah dengan setia melakukan yang menjadi bagian kita. Dan dengan berpegang pada ajaran, lakukan dengan iman dan kasih, pelihara harta yang indah, dan selebihnya biarlah rahmat Allah yang bekerja. Bapak Ibu, di dalam dunia ini kita harus mengimbangkan antara idealis kita dan realistis. Idealis saya mungkin mengawang-awang. Saya mengharapkan nanti ya Gereja Kristus Kartini itu ide, baru ide, dunia ide. Nanti udah gede gitu, terus semua jemaatnya kalau diundang melayani sudah sadar semua bahwa mereka diselamatkan oleh Tuhan. Semua datang melayani. Ketika kita memberikan arahan pembinaan, semua datang. Tapi realitasnya enggak juga gitu. Kadang-kadang ada yang masih bertumbuh bayi, ada yang masih bertumbuh menjadi remaja dalam iman, menjadi belum sampai dewasa di dalam iman. Nah, ini kan proses yang tidak bisa saya pungkiri juga. Ini realitas namanya. Dan ketika kita hanya fokus pada ide, kita kecewa. Maka antara ide dan realitas, antara apa yang aku bayangkan dengan apa yang nyata, itu harus seimbang. Harus dipercakapkan terus-menerus. Bagaimana ini memperbincangkan antara dunia ide saya dan dunia realitas saya. Jadi, kalau saya boleh sederhanakan kalimatnya begini. Udahlah, lakukan yang terbaik yang kamu bisa lakukan. Yaitu tadi, pegang pada iman, lakukan dengan kasih, pelihara harta yang indah, selebihnya Allah yang bekerja. Kadang-kadang dalam dunia ide kita itu kita ambil bagian Allah. Kita paksa keadaannya. Ini Tuhan, saya mau yang begini. Dan saya mungkin juga kita semua kadang-kadang dalam hal itu kita menjadi putus asa, kok nggak sampai-sampai gitu. Padahal kita sedang mengambil bagian Allah. Jangan-jangan Allah membuat kita di dalam proses yang belum sampai pada ide yang kita bayangkan itu, dia sebenarnya sedang mendidik kita dalam sebuah proses yang cukup baik. Atau jangan-jangan ide kita itu yang belum tercapai itu adalah sekolahnya Allah untuk bersabar, sekolahnya Allah untuk melatih kerendahan hati gitu. Bayangan saya kepada bapak-bapak ibu itu banyak bayangan saya. Tapi kadang-kadang saya harus melihat realita, menyeimbangkan realita. Dalam mungkin juga saya sedang masuk di dalam sekolah hidupnya Allah. Sekolah hidupnya Allah apa? Melatih kesabaran saya, melatih kasih saya, melatih kerendahan hati saya. Kalau ada yang ngambek-ngambek saya tersenyum saja. Tapi kadang-kadang juga meledak kalau lagi sibuk gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini yang menjadi pesannya. Kobarkan karunia Allah dengan tidak berhenti sampai finishing well, berani mengambil resiko dan tetap memberikan yang terbaik buat bagian kita dan mempersilahkan Allah bekerja. Saudara, hari ini kita masuk di dalam perjamuan kudus. Hari ini kita merayakan bagaimana Allah telah mengasihi kita. Bagaimana Allah di dalam keadaan terpuruk memberikan hidupnya bagi kita. Dari sini kita belajar dan mempertanyakan bagi diri kita. Jika Allah di dalam keadaan terpuruk, apa yang mesti saya lakukan buat Allah? Hari ini kita diingatkan dengan roti dan anggur. Bahwa Allah telah memberikan hidupnya, daging dan darahnya bagi kita semua. Dia sudah total memberikan segala-galanya bagi kita sampai pada kekekalan. Jika demikian, apa yang kita berikan untuk Allah? Maukah kita ditantang untuk hidup bagi Allah lewat pelayanan baginya dalam menjangkau manusia
dan semua orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus kiranya memberikan jawaban yang tepat di dalam hati setiap kita. Amin.